berbisnis, jadi nggak ketergantungan sama dunia yang saya geluti sekarang kayak jadi penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut Via Valen mendadak bikin pengumuman mengejutkan di akun medsosnya. Via menjual mobil sport mewah kesayangan keluaran pabrikan Eropa. Padahal Via baru membeli mobil seharga 1 miliar lebih pada tahun 2023 itu. Kala itu Via tampak bahagia mengendarainya keliling kota. Namun 3 tahun kemudian, mobil itu siap dilego dengan harga murah. Keputusan Via Valen menjual mobil impian sontak memunculkan spekulasi. Benarkah mobil itu dijual karena Via Valen mengalami kesulitan ekonomi? Awalnya asumsi dan spekulasi. Endingnya bisa jadi fakta yang benar terjadi. Spekulasi Via Valen mengalami kesulitan ekonomi boleh jadi fakta. Lantaran sejak menikah dengan Sefra Yolandi dan dikaruniai 2 anak, Via sudah jarang merilis karya lagu baru dan jarang manggung on air maupun off air. Pundi-pundi praktis menurun drastis. Padahal Via tulang punggung keluarga. Sejak menikah dan punya anak, Via Valen lebih banyak menghabiskan waktu menjadi istri dan mengurus buah hati. Pernah terbesit, Via ingin pensiun jadi penyanyi dangdut dan banting setir jadi pebisnis. Via pun terlihat lebih religius sejak berhijrah. Modal utama saya itu saya harus berbisnis, jadi nggak ketergantungan sama dunia yang saya geluti sekarang kayak jadi penyanyi dangdut kayak gitu. Jadi saya harus punya bidang lain untuk bekerja kayak gitu. Kayaknya dengan cara seperti itu akan memantapkan saya untuk berhijrah. Masih banyak yang dipertimbangkan dan saya lagi ngejar nyari untuk dapat hidayah, tapi karena memang belum, ya mau gimana lagi. Pokoknya yang penting saya tetap berusaha sih. Ya itu saya sekarang udah memulai merangkai atau merancang bisnisnya dan mudah-mudahan berkasnya udah bisa diproses. 1, 2, 3. Pas ketemu deg-degan nggak, Bu? Sultan Andara Raffi Ahmad akhirnya sukses menjalani seluruh tahapan rukun ibadah haji dan menyandang predikat Haji Raffi. Meski Raffi harus pergi haji untuk kedua kali tanpa ditemani sang istri Nagita Slavina, isu pun menyeruak kalau Gigi ngambek dan marah karena Raffi tidak mengajaknya pergi haji. 10 hari hidup tanpa Raffi yang sedang naik haji, Gigi serasa separuh jiwanya pergi. Tersiksa rindu di hati, Gigi mengajak ketiga anaknya terbang ke Dubai, Uni Emirat Arab, untuk melepas kangen dengan Raffi. Gayung bersambut, selesai menunaikan ibadah haji, Raffi langsung terbang ke Dubai untuk temu kangen dengan istri dan ketiga buah hatinya. Assalamualaikum. Masya Assalamualaikum. Allah. Salim dulu, salim, salim. Salim. Salim, salim. Salim. 1, 2, 3 lagi. Lihat kamera. 1, 2, 3. Oke. Bahasa tubuh memang tidak bisa dibohongi. Gigi terlihat sumringah dan sangat bahagia bertemu dengan Raffi. Quality time sambil jalan dan makan di Dubai jadi pelepas rindu Raffi Gigi. Namun Gigi gengsi mengungkapkan rasa rindunya kepada Raffi. Tingkah lucu Gigi justru jadi bahan ledekan babysitternya. Cium. Cium, gimana Bu perasaannya Bu habis tinggal lama Bu? Itu Pas ketemu deg-degan nggak Bu? Ibu belum malu. Gandengin atuh Bu. Gandengin. Berita terhangat katanya. Kedekatan dan keamanan kita Mbak Vina. Terus sekian lama. Raffi sama Gigi itu udah kaya, baik, berbagi, agamanya juga bagus gitu, luar biasa baik ke semua orang, luar biasa. Salah satu tanda Haji Mabrur itu adalah ketika pulang menjadi lebih baik lagi.
Ya, semoga Raffi Ahmad menjadi haji yang makbrur. Ada tugas maha berat yang menanti Haji Raffi. Menjadi jembatan untuk mengakhiri konflik keluarga Nagita Slavina dan ayah kandungnya Gideon Tengker. Sebenarnya dia harus tahu sendiri dong, dia harus jadi jembatan yang bagus buat keluarga saya. Bukannya memusuhi saya. Udah lewat sakitnya. Sampai bisa kayak gini cuma Tuhan yang lindungi saya. Gitu. Saya tunggu telepon mereka ya. Saya tunggu telepon mereka untuk Gigi, Caca, tolong telepon bapaknya. Kita sih kalau sama orang tua, apapun juga orang tua kan pasti akan selalu kita hormati ya. Intern kita gitu yang nggak mungkin kita naikin ke publik. Cuman satu hal memang, papa memang sakit, memang sudah didiagnosa dari aku kecil, dari aku SD. Nah, memang penyakit-penyakitnya ini diharuskan papa tuh untuk minum obat. Saya nggak mau komentar, minta maaf banget. Ya, minta maaf. Kasus dugaan tindak penganiayaan terhadap ART bernama Herawati yang dilakukan Rinwartia Trigina alias Erin masih bergulir panas di Polres Jakarta Selatan. Kini sudah muncul lagi yang baru. Perempuan bernama Nur, ART baru Erin sampai lompat pagar demi kabur dari rumah Erin. Yang mengejutkan ini kali kedua, Nur kabur setelah yang pertama berhasil digagalkan security rumah Erin. Lantas apa sebenarnya yang membuat Nur kabur? Benarkah mantan istri Haji Andre Taulani itu mengancam ART barunya yang dipaksa jadi saksi kasus Herawati? Oh, jangan ikut campur urusan saya sama Mbak Hera, nanti saya laporin ke polisi. Gitu. Terus ada ancaman, kamu tahu nggak suami kamu sama kamu itu udah jadi buronan di polisi. Karena jadi saksi juga nggak bisa, harus ada bohongnya juga, saya nggak bisa. Terus dengar orang tua sakit sampai muntah darah, saya nggak tenang, benar-benar nggak tenang. Jadi saya mikir, oh ya udah, saya kabur aja. Pengakuan Nur yang kabur karena mendapatkan intimidasi dan ancaman dari Erin makin membuat mantan istri Andre Taulani kian tersudut. Apalagi belakangan beredar kabar, gara-gara pengakuan Nur, Erin ditinggalkan pengacaranya Sunan Kalijaga. Ya, gara-gara tabiat buruknya, kasar terhadap ART, Erin benar-benar sendiri. Bahkan sang mantan suami pun enggan memberikan sedikit empati. Waduh, saya nggak mau berkomentar, minta maaf banget. Karena saya nggak tahu dan saya juga memang sudah nggak dengar kabar beritanya. Ya, saya nggak bisa komentar apa-apa. Saya nggak mau komentar, minta maaf. Nanti takut jadi kemana-mana ya. Sorry banget. Enggak sih dia maunya pacaran dulu. Jangan dituntut ya. Setelah pasangan Al-Ghazali dan Alisa Daguis ramai diperbincangkan soal kehidupan pasca menikah yang makin harmonis, serta kehadiran putri pertama mereka, Baby Soleil. Perhatian publik kini beralih ke pasangan sang adik, El Rumi dan Syifa Haju. Tapi kalau masih banyak yang berharap El dan Syifa bakal buru-buru menyusul Al dan Alisa, ternyata masih jauh dari ekspektasi netizen. Keduanya belum menunjukkan tanda-tanda ingin memiliki momongan, apalagi merasakan pengalaman jadi ayah dan ibu muda seperti Al dan Alisa. Kalau pacarannya El kan emang sama Syifa kan bentar ya, jadi mereka memang pengen menunda dulu kehamilan karena mereka memang mau pacaran. Beruntung sebagai ibu, Bunda Maya mendukung keputusan El dan Syifa. Maya mengungkap jika keinginan anak mantunya menunda momongan lantaran masa pacaran mereka yang singkat. Tapi nggak melawan takdir juga jika sudah yang kuasa berkehendak. Syifa memiliki anak dalam waktu cepat. Kalau emang ternyata El sama Syifa bilangnya bahwa kita mau tahan dulu, ternyata memang mereka hamil, ya udah itu kan memang takdirnya Allah. Bahkan saat ini pasangan El Rumi dan Syifa tengah menjalani bulan madu menikmati masa pacaran sembari merayakan pertambahan usia El yang ke-27 tahun.
Lain halnya dengan Al dan Alisa, mengapa mereka memutuskan tancap gas memiliki buah hati usai menikah? Hal ini dikarenakan keduanya sudah menjalin hubungan asmara yang cukup lama, yakni sekitar 6 tahun. Yaitu pilihan hidup kembali ke masing-masing pribadi. Jadi kita harus hormatin apapun keputusan setiap insan ya.